Hai guys, bersama Bang Boy. Ini yang mengagetkan. Kenapa? Ternyata ini imbasnya luas. Akhirnya terbongkar bahwasannya Trans 7 pernah memang mendiskreditkan NU lewat tayangan-tayangannya. Bahkan seorang Islah Barawi, dia dengan tegas mengatakan bahwasannya Trans 7 itu HTI. Nah, kita bahas langsung untuk dia reaksinya. Tolong sadari bahwa tidak semua orang itu suka kepada kita. Ada orang-orang yang mengincar kesalahan kita sekecil apapun, karena upaya-upaya mendiskreditkan pesantren dan kiai itu adalah bagian dari operasi-operasi untuk meruntuhkan Nahdlatul Ulama. Itu harus disadari gitu. Dan Trans 7 ini sejak tahun 2014 sudah nyeleneh. Saya tenaga ahli di Densus 88 selama 6 tahun. Saya berada di sana. Saya tahu persis bagaimana gesturnya Trans 7, Trans Corporation ini ketika melakukan operasi-operasi itu lewat tayangan-tayangan. Coba itu tayangan-tayangan yang dulu tentang ISIS, tentang khilafah, itu selalu diamplifikasi. Saya nggak tahu ini. Saya minta kepada Trans Corporation supaya meninjau ulang susunan redaksi yang ada di dalam di stasiun TV mereka itu. Coba cek itu. Apa jangan-jangan di dalamnya? Bentar. Sempat disinggung ada tayangan-tayangan Hizbut Tahrir, ISIS. Bang Boy, udah ada bukti validnya guys ya. Makanya ketika masuk ke video ini juga membahas mengenai ada Wahabi di balik, yaitu PH yang nyetor ke Trans 7. Ya, Pak, ada beberapa pertanyaan. Satu, ini kan program infotainment. Betul. Tapi kenapa ini pendidikan? Bapak agamanya apa? Islam. Agamanya Islam. Agamanya Islam. Padahal yang ditanyakan pondok pesantren. Tahu nggak pondok pesantren dari Boy berdiri tahun berapa, Pak? Sebelum merdeka, Pak. 1910. Dan itu tradisi pesantren kayak nggak pernah ada yang bersoal. Saya sama marah. Untuk saya orang hukum. Saya hukum double, Pak. Saya ustaz ya pengacara. Dan tahu nggak Pak, laporannya sudah menyebar seluruh Indonesia. Bukan hanya di Jakarta. Karena apa? Dunia maya Pak itu. Laporan di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi ada semuanya. Bapak harus hati-hati. Dampaknya luar biasa. Karena apa? Al-fitnah itu asatun al-khotoh. Fitnah kejam daripada perempuan. Tapi terus yang kedua, apa maksud tujuan Bapak? Bapak ini bukan infotainment, ini dibuat guyonan, dibuat bercandaan, dibuat main-main. Apa maksud tujuan? Ini serius, ini nggak bercanda Pak. Ini menyangkut jutaan alumni pondok pesantren khususnya Lirboyo Pak. Terus yang ketiga, siapa yang punya ide seperti itu? Mestinya itu di awal nggak apa-apa. Siapa yang punya ide menanyakan itu? Terus berikutnya, siapa yang mengisi suara? Karena apa? Dari intonasi suaranya Pak itu sudah menghina Pak. Yes. Itu kalau sampai dia di luar tawan habis ya. Itu, jadi ada beberapa hal itu ya. Setelah itu ya. Oke. Konkret aja. Silakan dimohon Pak. Alurnya kami minta Pak. Baik, gitu ya. Dan alurnya kami minta. Semua data diminta, mampus. Ya harus sampai ke situ. Jadi pertanggungjawabannya itu betul-betul langsung aja to the point. Misalnya pengisi suara siapa, ide kreatifnya siapa, langsung aja gas. Syukurnya sudah di cut ini kan, expose Trans 7 ini kan. Masih banyak expose yang lain, misalnya kekayaan alam Indonesia, pariwisata Indonesia. Itu lebih menarik. Ini tentang agama Islam, tapi bukan tentang apa maksudnya. Agama Islam juga, tapi lebih ke NU yang dikoprek-koprek. Sementara ketahuan kan, ini berafiliasi ex-HTI sama Wahabi. Bang Boy coba temukan beberapa 3 video dari Trans yang agak aneh. Yang pertama, pemirsa, ini benar-benar pembahasan yang sangat penting dan menarik sekali buat saya, karena terus terang
Saya baru tahu sekarang kalau yang namanya Al-Fatihah, saya sering banget membacakan surat Al-Fatihah untuk orang-orang yang sudah meninggal, biasanya habis sholat, tapi ternyata Rasulullah tidak menjalankannya, No. Nah itu dia, poin yang paling penting sebenarnya ya yang harus kita tekankan adalah soal ada 2 syarat diterimanya amalan oleh Allah Ta'ala, yaitu yang pertama ikhlas dan yang kedua adalah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Nah ini dia, ketika ada yang menyampaikan sesuatu, kita harus tanya dulu ada dalilnya atau enggak gitu ya. Nah ini juga hak kita sebagai para jamaah misalnya berdiri di satu majelis dengan Ustadz. Misal Ustadz, kalian baca Al-Fatihah setelah ada untuk mengirim ke orang meninggal, ataupun setelah selesai sholat baca Al-Fatihah. Nah kita ada punya hak untuk bertanya kepada Ustadz, Afwan kira-kira ada dalilnya untuk itu. Nah balik lagi ini supaya kita menuntut ilmu, kan menuntut ilmu itu wajib ya. Dan Bang Boy nggak tahu begitu dalam, tapi apa pendapat kalian guys mengenai tayangan ini? Ya, tulis di kolom komentar. Nanti kalau Bang Boy pengen ngomong, tapi takutnya salah kan, karena Bang Boy juga nggak begitu paham. Tapi maksudnya adalah takutnya Bang Boy salah. Maaf, Bang Boy nggak bisa komen ya. Tapi ini tayangan selanjutnya. Perayaan hari kelahiran sejatinya tidaklah pernah dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya telah sempurna syariatnya. Hal ini telah tersurat dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Salah satu hal yang ditekankan dalam ayat ini adalah firman Allah yang berbunyi, bahwasannya pada hari telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Ayat ini adalah salah satu ayat yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui ketika Rasulullah menjalani haji wada atau haji perpisahan. Sehingga bisa diartikan bahwa seluruh syariat Islam telah sempurna dan lengkap, seperti apa yang telah Nabi Muhammad sampaikan, contohkan, dan teladankan. Sehingga pada akhirnya perayaan ulang tahun Nabi Muhammad adalah sebuah perbuatan yang tidak memiliki nilai syariat. Hal ini sejatinya merujuk pada sabda Nabi Muhammad SAW. Hindarilah amalan yang tidak kucontohkan, karena setiap bid'ah menyesatkan. Sehingga berdasarkan hadis ini, perayaan Maulid Nabi bisa dikategorikan sebagai perkara bid'ah, yaitu sebuah ritual dalam ibadah yang tidak pernah diteladankan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi seolah-olah Maulid Nabi itu pun salah lagi. Tapi Bang Boy nggak paham ya, Bang Boy nggak mau bahas lebih dalam lagi. Kalau yang lebih paham, tulis di kolom komentar. Yang Bang Boy paham yang ini Bang Boy paham ini mengenai Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir adalah sebuah organisasi Islam dengan massa besar yang bertujuan untuk mewujudkan sistem khilafah. Dalam sistem ini, cita-cita seluruh umat muslim di seluruh dunia berada dalam satu pemerintahan yang melepaskan batas teritorial dan kewilayahan. Sebuah negeri yang dipimpin dalam sistem kekhalifahan yang membangkitkan kembali sistem hukum Islam sebagai sebuah pedoman dalam mengatur dan menjalankan kehidupan duniawi. Penerapan hukum Islam dalam prinsip Hizbut Tahrir akan membawa umat muslim Indonesia dan seluruh dunia menuju pada kesejahteraan tanpa merampas hak kaum non-muslim. Misi besar Hizbut Tahrir adalah membangkitkan pemerintahan Islam yang diteladankan Rasulullah SAW. Wow, udah ini fix. Bang Boy awalnya nggak percaya omongan Islah ya, nggak percaya. Tapi ini fix. Bahwasanya Trans7 punya misi selubung. Dia bangun media sebesar sekarang ternyata terafiliasi dengan HTI, organisasi yang resmi dibubarkan oleh Indonesia. Sebab dia pengen mengganti ideologi Pancasila ya menjadi khilafah. Nanti habis ini Bang Boy akan koprek lagi dari perspektif para ustadznya HTI ya. Soalnya mereka juga beberapa kali jentil mengenai apa yang dilakukan oleh pesantren khususnya NU. Oh my god, ini Bang Boy shock sih ya. Makanya Bang Boy nggak mau bahas terlalu dalam ketika itu menyentuh hal-hal yang pengetahuan muslim ya. Tapi Bang Boy ingin menyajikan aja bahwasanya langkah kalian untuk segera memboikot Trans7, 2 jempol dari channel ini dari Bang Boy. Oke, kita bahas lagi guys.
Tapi apakah ini memang sudah lu sensor atau memang sebuah kesengajaan yang tidak disensor? Mohon maaf anggota Dewan, pihak Trans 7 itu telah mengakui kelalaiannya. Artinya menurut hukum, mohon izin, kami juga bertanya kepada KPI dengan dasar dan wewenangnya, apakah dengan dasar pidana unsur yang terpenuhi dalam Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024, bisakah Trans TV dicabut hak siarnya, dicabut menjadi sebuah media dianggap bermasalah? Yes. Karena KPI sama, Trans 7 ya, bukan Trans TV, Trans 7. KPI itu sama dengan KPK, cuman bedanya eksekutorialnya. Nah, berharap dengan Komisi 1 bisa memberikan kajian yang mendalam sehingga KPI punya hak eksekusi yang kuat jika memang ini berbenturan dalam masalah regulasinya. Kami berharap ini tidak terjadi lagi. Yes. Ingat bahwa pondok pesantren adalah pendidikan tua. Guru-guru kami difitnah, dihina. Dalam buku ini kami nggak perlu sebutkan unsur-unsurnya, tapi sudah terpenuhi yang namanya delik Undang-Undang ITE. Dan apabila proses hukum berlanjut sebagaimana laporan teman-teman terhadap Trans 7 itu diproses, apakah itu bisa jadi dasar KPU untuk mencabut hak siar daripada Trans 7? Berharap keadilan dari anggota Dewan dan juga dari Kementerian Komdigi untuk ikut mengawasi tidak cuma Trans 7 tapi TV-TV swasta lainnya terkait dengan masalah pondok pesantren dan marwah ulama. Kami para alumni sangat sakit hati, sangat tidak menerima sebuah program ekspos yang kami anggap, astagfirullah, mohon maaf, tanpa program itu ditayangkan, bikin yang benar program baik tentang pondok pesantren, cuan akan didapatkan oleh Trans 7. Tapi kenapa malah dibikin program ekspos yang seperti itu? Ini yang disayangkan. Kalau memang diartikan itu adalah untuk mencari duit, sangat naif buat kami. Trans 7 membuat tayangan ekspos seperti itu. Yes. Itu saja pandangan kami. Yes, gak mungkin itu tuh tentang pengen cari cuan, karena nggak ada penontonnya. Kalau mau cari cuan ya tentang kebaikan-kebaikan NU yang begitu menjamur di negeri ini. Berarti tujuan mereka adalah propaganda politik agama. Awalnya Bang Boy ya, kalau teman-teman perhatikan apa yang Bang Boy bahas, awalnya Bang Boy mengatakan ya kalau udah minta maaf selesai lah ya. Tapi ternyata teman Bang Boy langsung bilang maaf tidak cukup karena sudah terlalu melukai hati kami terhadap kiai yang direndahkan. Tapi ternyata ini seperti bola salju ternyata. Setelah kita koprak-koprak Bang Boy pelajari lagi, oh my god, betul HTI ternyata menunggangin Trans 7. Bahkan kalau perlu sampai mereka nggak mau bebenah, cabut izinnya. Itu Bang Boy kuat di posisi itu ya, untuk mengatakan cabut izin Trans 7 kalau betul mereka nggak mau bebenah. Syukurnya ketahuan cepat ya ulah Trans 7 ini ya. Walaupun mengorbankan seorang kiai, mengorbankan pesantren, mengorbankan kiai, ulama. Maksud Bang Boy lebih baik cepat daripada tidak sama sekali. Tiba-tiba mereka sudah menghancurkan NU. Thank you buat supportnya Bang Boy. Janji Bang Boy beberapa kasus Bang Boy udah berhentikan. Tapi Bang Boy janji ini harus selesai ya, sampai ada komitmen yang baru dari Trans 7, bukan hanya minta maaf aja. Yes. Bukan hanya minta maaf saja. Tapi betul-betul membersihkan Trans 7 dari kepentingan HTI FPI. Thank you guys. Bye bye.